Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu, honorer K2 minta formasi tenaga teknis P3K 2023 setara guru, ijazah SMA diakomodasi. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta. Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Sahirudin Anto meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bersikap adil dalam penetapan formasi P3K 2023. Jangan sampai formasi P3K 2023 hanya didominasi guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan atau nakes. Tolong Pak Menpan RB Azwar Anas berikan keadilan kepada kami honorer K2 tenaga teknis. Selama ini pemerintah sudah zolim kepada tenaga teknis, kata Udin sapaan akrab Sahirudin kepada cpnn.com Selasa 21 Maret 2023. Dia mengungkapkan sejak rekrutmen P3K 2021, kuota guru sangat banyak, disusul nakes dan penyuluh. Sementara honorer tenaga teknis yang nyata-nyata bekerja di semua lintas instansi malah diterabaikan. Persyaratan yang sulit ditambah tidak adanya afirmasi membuat honorer K2 teknis administrasi kalah sebelum bertempur. Baru persyaratan pendidikan saja sudah banyak yang tumbang karena hanya mengantongi ijazah SD, SMP, dan SMA, terangnya. Jika memang pemerintah enggan mengakomodasi lulusan SD dan SMP, Udin meminta keringanan untuk pendidikan SMA. Walaupun berijazah SMA, lanjut Udin, kemampuan honorer K2 teknis administrasi dan teknis lainnya melebihi PNS. Pengalaman bekerja belasan tahun membuat honorer K2 punya keahlian di bidangnya. Oleh karena itu, Udin mengimbau pemerintah jangan mengabaikan pengalaman kerja honorer K2. Honorer K2 tenaga teknis tersiksa batin. Udin ikut mengkritisi surat Menpan RB Azwar Anas soal pengadaan ASN 2023. Kemenpan RB membuka lulusan formasi CPNS dan P3K 2023 lewat e-formasi pada 20 Maret hingga 30 April. Bagi guru honorer, nakes, dan penyuluh sangat berbangga hati karena fokus rekrutmen ASN 2023 hanya pada 3 formasi tersebut. Sebaliknya, ujar Udin, honorer tenaga teknis sangat tersiksa batinnya karena tidak mempunyai kementerian yang mengikat untuk dijadikan dasar dalam penata tingkat kebutuhan. Menpan RB menyampaikan kebutuhan semua diserahkan kepada Pemda untuk mengusulkan, tetapi bagi kami tenaga teknis sangat sulit mendapatkan kuota penerimaan karena nomenklatur yang membatasi terhadap tingkat kebutuhan, tuturnya. Dia mencontohkan jabatan arsiparis, tidak ada nomenklatur yang menjadi dasar untuk dijadikan sebagai kebutuhan, sebab jenjang kualifikasi pendidikan minimal tingkat terampil dan pratama, sedangkan hampir 90% rata-rata honorernya berstatus pendidikan SMA. Lalu sampai kapan honorer ini dijadikan tameng dalam rutinitas kerja kantor yang diberi honor di bawah garis kemanusiaan dan keadilan? Pak Menpan RB yang terhormat, kami percaya niat baik untuk menuntaskan honorer sudah terskema, tetapi hanya guru, kesehatan, dan penyuluh yang signifikan kuotanya. Lalu kami tenaga teknis ini mau dibawa kemana, ujarnya. Apakah ini suatu keadilan atau tenaga teknis hanya menunggu sampai seluruh guru dan kesehatan habis? Udin mengingatkan Azwar Anas bahwa sampai kapanpun guru dan tenaga kesehatan tidak akan pernah cukup karena sangat banyak jabatan struktural ditempati guru dan nakes yang hijrah. Ada guru yang jadi kepala seksi, kepala bidang atau kepala dinas, perawat dan bidan bersekolah lanjut, kuliah di prodi kesehatan masyarakat agar bisa duduk di jabatan struktural, dan masih banyak lagi. Pak Menteri yang terhormat, tahun ini pada penerimaan ASN tenaga teknis harus mendapatkan porsi sama seperti guru dan nakes dengan
memperhatikan kualifikasi pendidikan SMA dalam jabatan pemula yang menjadi prioritasnya. Kami yakin pemerintah hadir untuk rakyatnya, karena pemerintah bekerja untuk rakyat, pungkas Sahiruddin Anto. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.